Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam membahas sholat sunat rawatib yang tertunda pada minggu yang lalu. Selanjutnya warok'atani ba'da maghribin, dan sunat 2 rakaat setelah maghrib. Wa nudiba wasluha bil fardi, dan disunatkan menyambungkannya ba'da maghrib itu 2 rakaat ba'da maghrib itu bil fardi dengan sholat fardu. Artinya setelah sholat fardu maghrib langsung disambung dengan sholat sunat ba'da maghrib. Itu disunatkan begitu. Tetapi wala yafutu fadilatul wasli, namun tidak hilang fadilah menyambungkan sholat sunat ba'da maghrib dengan sholat maghrib, dengan sholat fardunya, bi'ityani qoblahuma dzikra, dengan mendatangkan sebelum 2 rakaat sholat sunat itu membaca dzikir yang biasa dibaca setelah maghrib oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebut saja wiridan lah ya. Jadi tidak hilang fadilah menyambungkan antara sholat fardu dengan sholat sunat ba'da maghrib, karena disela dengan wiridan gitu. Disela dengan wiridan yang maksur dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk doa gitu ba'da maghrib. Nah, alasan disunatkan menyambungkannya ba'da maghrib dengan sholat fardu maghribnya itu, alasannya itu adalah karena lidoiki waktihi, karena sangat sempitnya waktunya. Kan tidak lama lagi juga habis maghrib itu isya, sangat sempit sekali. Makanya di sini disunatkan menyambungkannya antara sholat sunat ba'da maghrib dengan sholat fardu maghribnya tadi. Nah, dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajilu rok'ataini ba'dal maghrib liturfa'a ma'al amal. Itu ya. Jadi wiridannya jangan lama-lama, jangan sampai menghabiskan waktu untuk sholat sunat ba'diyah maghrib. Itu sunat ba'da maghrib. Jadi tidak hilang pahala menyambungkannya antara sholat sunat 2 rakaat maghrib dengan fardu maghrib, karena disela dengan zikir, disela dengan wiridan. Tidak apa-apa, tidak menghilangkan keutamaan, tetap masih dibilang atau terbilang menyambungkan. Al-Ma'sura, yaitu wirid-wirid yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dijelaskan sunat dalam sholat sunat 2 rakaat ba'da maghrib tadi. Nah, disunatkan membaca apa? Surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Selanjutnya wa ba'da isya'in, dan ba'da isya. Jadi termasuk sholat sunat rawatib yang muakkad itu adalah 2 rakaat setelah sholat isya. Wa ba'da isya'in, dan 2 rakaat ba'da isya. Rok'atani khafifatani, 2 rakaat yang ringan. Artinya dimaksud ringan itu tidak lama-lama sholatnya.
khafifatani atau rakaatani khafifatani, 2 rakaat yang ringan, tidak lama-lama gitu ya, ba'da isya. Wa qablahuma, dan 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya. 2 rakaat sebelum maghrib, sebelum isya. Ini dipisahkan tempatnya karena sholat sunat rawatib itu ada yang muakkad, ditekankan ya, dikukuhkan, ada yang goer muakkad. Kalau yang muakkad itu ada 10 ya, 10, 2 rakaat qabliyah subuh, 2 rakaat qabliyah duhur, 2 rakaat ba'diyah duhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya. Itu yang muakkad. Ada pula yang ghair muakkad. Yang ghair muakkad itu 2 rakaat qabliyah duhur, kemudian 2 rakaat ba'diyah duhur. Tadi kan 4 duhur tuh, yang 2-nya muakkad, yang 2-nya ghair muakkad. Kemudian 4 rakaat qabliyah asar. Jadi yang 4 rakaat qabliyah asar atau yang 2 rakaat qabliyah asar itu ghair muakkad. Kemudian 2 rakaat qabliyah maghrib, 2 rakaat qabliyah isya. Itu disebutnya ghair muakkad. Nah, di sini disebutkan wa rakaatani khafifatani wa qablahuma, dan 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Itu pun illam yastaghil bihima an ijabatil muadzin, an ijabatil muadzini, itu pun jika tidak tersibukkan dengan 2 rakaat itu an ijabatil muadzini, dari menjawab muadzin. Jika tidak disibukkan dengan menjawab muadzin, apabila dengan menjawab muadzin kemudian nanti waktu jadi sempit, ya tidak perlu. Fa in kana bainal adani wal iqamati ma yasa'uhuma, apabila waktu antara adzan dan iqamah ma ada waktu yasa'uhuma yang longgar, ya kan, yasa'uhuma yang longgar untuk itu qabla maghrib dan qabla isya, mencukupi itu waktu antara adzan dan iqamat untuk melakukan qabliyah maghrib dan qabliyah isya, fa'ala, maka silakan mengerjakan huma kepada itu 2 rakaat qabla maghrib qabla isya. Apabila waktunya leluasa gitu ya, dari adzan dan iqamat itu ada waktu untuk melakukan sholat sunat 2 rakaat, lakukan. Tapi apabila apabila tidak ada waktu yang leluasa, akhorohuma, maka mengakhirkan sholat sunat itu. Ini dilakukannya nanti setelah sholat sunat, setelah sholat fardu. Jangan malah maghrib itu kan sempit waktunya ya, wah sempit. Karena akibat nunggu orang sedang sholat sunat, muadzin yang mau iqamah tuh sudah nengok ke kiri, nengok ke kanan, nengok ke belakang, mau iqamah, masih ada orang yang sedang sholat sunat. Akhirnya tidak iqamah. Karena yang sholat sunatnya itu dia datangnya belakangan, yang datangnya duluan sudah tahiyat, sudah mau salam. Yang datangnya belakangan baru memulai sholat. Nah, ini yang baru mulai sholat, sudah mau salam, datang lagi jamaah yang baru, dia sholat sunat lagi, ya terus kapan iqamahnya. Jadi harus tahu waktu kalau mau sholat sunat. Sekira waktunya sudah sempit, tidak perlu melakukan sholat sunat karena mau iqamah. Kemudian pada muadzin, petugas qomat, ya kalau sekiranya waktunya
Sudah sempit malah nggak usah nungguin orang yang apa? Nungguin orang sholat sunat, karena salah dia sholat datangnya belakangan, pakai sholat sunat segala ya. Daripada waktu sempit gitu ya. Wa rakaatani qabla subhin, dan 2 rakaat sebelum subuh. Wa yusannu takhfifuhuma, dan disunatkan meringankannya itu 2 rakaat sebelum subuh. Ini yang disebut sholat sunat apa? Sholat sunat fajar ya. Karena hadis Muslim ya, hadis Muslim, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih bagus daripada apa? Dunia dan seisinya. 2 rakaat. Nah, yusanu takhfifuhuma, disunatkan mempercepat. Sholat sunat itu jangan lama-lama, subuh itu sebentar ya. Apalagi kalau kayak tadi kasusnya, yang baru datang sholat, yang baru datang sholat. Waduh, Masya Allah. Wa qira'atul kafiruna wal ikhlasi fihima, dan membaca dalam 2 rakaat ini, yaitu membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas fihima dalam rakaat 2 sebelum subuh. Li khabari Muslimin, karena ada hadis riwayat Imam Muslim wa ghairihi, dan selain Imam Muslim. Gitu ya. Wa warada aidon, dan datang dalam hadis yang lain, fihima dalam sholat qobliyah subuh itu, yang dibaca itu bukan Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, tetapi alam nasroh laka sodrok dengan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi kalau riwayat yang pertama tadi, yang dibaca dalam sholat sunat fajar atau qobliyah subuh itu Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Tapi dalam riwayat lain diceritakan bahwa yang dibaca itu alam nasroh laka sodrok dan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Wa anna man dawama ala qiraatihima fihi mazalat anhu illatul bawasiri. Karena sungguhnya orang yang mendawamkan membaca alam nasroh dan alam taro pada 2 rakaat qobliyah subuh, maka akan dihilangkan dari orang itu ilat bawasir, penyakit bawasir. Mengerti apalah penyakit bawasir ya? Payusannu al-jam'u fihima bainahunna, maka disunatkan mengumpulkan dalam 2 rakaat qobliyah subuh itu bainahunna liyatahaqqaqal ityanu bil waridi, mengumpulkan antara 4 surat tadi agar kita ini menyatakan atau terbukti mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 4 surat tadi mana? Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Alam Nasroh, Alam Taro. Nah, akhdan mimma qalahun Nawawi, ini mengambil kepada pendapat atau mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Jadi disatukan saja bacanya ya. Misalnya dalam rakaat pertama membaca Alam Nasrah dengan surat Al-Kafirun. Nanti pada rakaat kedua qobliyah subuh membaca Alam Taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil dengan surat Al-Ikhlas. Begitu, itu mengacu kepada pendapat Imam Nawawi fi inni zalamtu nafsi dulman kasiron kabiron walam yakun bidalika mutawilan lahuma. Nah, mengacu kepada pendapat Imam Nawawi dalam baca doa inni zalamtu nafsi dulman kasiron kabiron. Kalau nggak salah ini dalam I'tidal atau apalah ya. Saya pernah menjelaskan ini dalam kitab waktu pengajian Kasifatus saja kalau nggak salah. Ada mungkin di videonya ya. Walam yakun bidalika mutawilan lahuma, dan
Walam yakun, tidak bukti bidalika dengan sholat sunat subuh itu mutawilan lahuma tatwilan yakhruju an hadis sunnati, dengan membaca alam nasroh al kafirun, membaca apa lagi tadi, membaca alam taro dengan al ikhlas, nah, mutawilan lahuma tatwilan yakhruju, ini tidak termasuk kepada atau dalam pelaksanaan sholat sunat subuh. Jangan sampai terlalu lama lah ya gitu, dengan baca itu tadi, jangan sampai keluar dari hadis sunnah. Kama qalahu Syekhuna Ibnu Hajar wa Ziyadin, seperti telah mengatakan kepada hal ini guru kita yaitu Ibnu Hajar dan Ibnu Ziyad. Wa yundabu, dan disunatkan al-ittija'u bainahuma. Ini masih berkaitan dengan sholat sunat subuh. Disunatkan apa yang disunatkan? Al-ittija'u bainahuma, tidur miring antara sunat subuh dengan sholat fardu subuh. Jadi antara sholat sunat subuh dengan fardu subuh itu sunat tidur miring, bukan tidur pulas ya, tiduran miring, yaitu bainal fardi, bainahuma, antara sholat sunat subuh tadi, wa bainal fardi, dan antara sholat fardu subuh, berarti sebelum iqomah tidur miring, ya kan. Nah, itu pun illam yu'akhkharhuma anhu, jika tidak mengakhirkan sholat sunat dari fardu, ya kan. Illam yu'akhirhuma anhu, jika tidak mengakhirkan sholat sunat dari fardu, maksudnya jika sholat sunatnya itu dilakukan qobliyah subuh, tidak dilakukan ba'diyah subuh gitu. Karena ini tidur miring ini harus ada dalam waktu antara sholat sunat qobliyah subuh dengan sholat fardu subuh. Jika orang yang sholat melaksanakan qobliyah subuhnya dilakukan pada ba'diyah nanti, maka tidak ada kesunahan kesunahan tidur miring ini. Udah pernah belum tidur miring tuh sebelum sebelum qomat subuh ya? Kalau di pesantren sudah biasa ya, kiainya blok tidur, nanti santrinya ikut blok tidur. Ya, lagi awal-awal mah kita kaget ya, ini orang mau sholat malah pada tidur. Gak tahu kalau di masjid kita, masjid tempat kita tinggal sekarang masih ada tidak yang melakukan itu. Harusnya begitu ya, ini sunnah ya. Ada dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idza shalla ahadukum rak'atayil fajri falyattaji ala yaminihi, apabila di antara kalian sholat 2 rakaat sholat fajar, maka tidur bermiringlah ke sebelah kanan. Jadi tidurnya itu sisi kanan yang ditindihin ya, di bawah. Berarti ya mirip-mirip jenazah dalam kubur ya gitu ya. Nah, untuk apa sih itu? Yaitu tujuannya agar mengingat kepada kematian ya, mengingat kematian. Sebab menggambarkan menggambarkan orang mati ya. Nah, itu dalam hadis begitu. Jadi tangan kanan ada di bawah. Tapi wayasulu bi ai kaifiyatin kana. Nah, cuman tetap saja dapat pahala dengan tingkah yang manapun, mau kiri ke kanan gitu ya. Tetapi yang masyhur atau yang disunahkan itu ke sebelah kanan. Wal ula kaunuhu alal hayatil lati yakunu alaiha fil qabri, yang lebih utama itu cara tidurnya itu seperti tingkah mayit dalam kubur, berarti menghadap kiblat, yang tangan kanan ada di mana? Di sebelah bawah. Dalam kitab Nihayah dijelaskan, wala'alla min hikmati annahu yatadzakkaru bidalika daj'atul qabri ya. Jadi hikmahnya itu dikatakan bahwa dengan tidur miring sebelum iqamah itu agar dia mengingat
bagaimana dia tidur miring di dalam kuburan. Lalu ada yang dibaca. Yang dibaca pada saat tidur miring itu jangan malah pules ya. Jangan malah pules. Kan biasanya kalau sholat subuh itu ngantuk tuh deket sekali. Apalagi yang bangunnya dari 2:30, jam 3 ya. Nah, ada ngantuk-ngantuk. Baca doanya tuh. Pada waktu tadi tidur miring antara sholat sunat fajar atau sholat sunat qobliyah subuh dengan iqomat itu, baca Allahumma Rabbi Jibrilah wa Mikaila wa Israfila wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Dibacanya 3 kali ya. Dibaca 3 kali Allahumma Rabbi Jibrilah wa Mikaila wa Israfila wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Atau juga dibaca juga dalam riwayat lain ada yang biasa dikatakan oleh Syekh Ahmad Al-Junaidi, Allahumma Rabbi Jibrila wa Mikaila wa Israfila wa Izraila wa hamalatul arsi wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar, gitu ya. Itu doa-doanya. Nah, tidurnya itu kemana? Ke sisi sebelah kiri. Ini bagi orang yang tidak mengakhirkan sholat sunat subuhnya itu dilakukan ba'da subuh. Itu kan boleh ya. Qobliyah dilakukan setelah sholat fardunya boleh. Dengan alasan tertentu. Walau ghairu mutahajjidin, sekalipun orang itu tidak sholat tahajud, jadi tetap mendapatkan pahala sunat. Wal ula kaunu ala syaqil aimani, adapun yang lebih utama tidur miringnya itu ke sisi sebelah kanan. Fa ilam yuridalika fasalla fa ilam yuridalika, apabila atau jika tidak melakukan itu sholat miring, bagaimana agar dapat sunat? Fasalla binahwi kalamin, maka pisahkan antara sholat sunat subuh dengan iqomah, dengan sholat subuh itu binahwi kalamin, misalnya dengan ucapan ya, dengan ucapan. Binahwi kalamin, misalnya dengan ucapan. Ucapan yang dimaksud walau minad dzikri awil qur'ani, dengan dzikir atau baca Quran ya. Itu tujuannya kan untuk memisahkan antara sholat sunat subuh dan sholat fardu subuh. Nah, au tahawwala, atau dia berpindah tempat. Nah, kita kan sering melihat di masjid tuh orang sholat sunat pindah-pindah, nggak tahu, ngerti nggak tujuannya itu pindah-pindah itu ya, udah jeng kiri jeng kanan gitu, ada yang dari belakang ke depan. Nah, kalau dalam sholat sunat subuh itu, maka bagi mereka yang tidak melakukan tidur miring ke kanan dengan baca doa tadi sebelum iqomah, maka ia bisa menggantinya dengan baca dzikir, baca Quran, atau dengan berpindah tempat. Itu ya. Tanbihun yajuzu ta'khirur rawatibil qabliyah. Nanti dalam pengajian berikutnya tinggal menjelaskan tentang kebolehan mengakhirkan sholat sunat rawatib qobliyah dilakukan setelah sholat sunat fardu. Untuk pagi ini itu saja. Wallahu a'lam bishawab.